Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Bastian. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Di sini saya akan membahas tentang materi statistika yang sebelumnya sudah pernah dibahas oleh rekan saya. Nah, di sini di statistika ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah penyajian data, karena dalam hal statistika itu sangat penting yang namanya penyajian data. Nah, penyajian data ini ada berbagai macam metode. Yang pertama bisa menggunakan diagram. Nah, diagram di sini bisa dibagi tiga lagi. Bisa menggunakan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Penyajian yang kedua itu dalam bentuk tabel. Tabel di sini dibagi lagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk histogram dan poligon, dan yang kedua adalah OGIF. Lanjut. Nah, sebelum memulai pembuatan tabel, kita bahas dulu yang namanya tabel frekuensi. Tabel frekuensi adalah suatu tabel yang banyaknya kejadian atau frekuensi didistribusikan atau disebarkan dalam kelompok-kelompok atau kelas-kelas yang berbeda. Selanjutnya, dari masing-masing kelas tersebut akan ditunjukkan besar frekuensinya. Nah, tadi dalam penyajian data itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah menggunakan diagram, yang kedua menggunakan tabel. Tapi saya di sini akan membahas penyajian data dalam bentuk tabel, yaitu yang pertama histogram. Histogram itu adalah bentuk diagram batang yang menyajikan daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, dalam membuat histogram ini ada berbagai langkah yang perlu kita perhatikan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita sajikan dulu data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, kita tentukan tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas. Yang ketiga, kita bikin sumbu horizontal untuk nilai dan sumbu vertikal untuk frekuensi. Kemudian langkah yang terakhir, yang keempat adalah kita menggambar persegi panjang atau dalam bentuk lainnya adalah diagram batangnya untuk setiap interval. Untuk alas persegi panjang menunjukkan panjang kelas atau C, yaitu dari tepi bawah kelas sampai ke tepi atas kelas. Sedangkan untuk tinggi persegi panjang menunjukkan frekuensinya. Nah, di sini ada satu contoh. Sajikanlah data pada tabel berikut ini ke dalam bentuk histogram. Nah, di sini tabelnya sudah kelihatan, ada nilai, ada kelas-kelasnya, dan ada frekuensinya. Nah, kita langsung ke penyelesaian. Di penyelesaian kali ini, dari data yang tadi, ada nilai, ada frekuensi. Nah, sekarang kita menentukan tepi bawah kelas, atau kalau disingkat itu TB, tepi bawah. Dari kelas yang pertama, yaitu rentang dari 50 sampai 56, itu frekuensinya sebanyak 2. Nah, dari 50 sampai 56 itu ada yang namanya tepi bawah. Tepi bawah itu diambilnya dari angka 50 dikurangi 0,5, maka menghasilkan 49,5. Kemudian ada yang namanya tepi atas atau TA. TA diambil dari kelas yang atasnya. Di situ kan nilai dari 50 sampai 56, maka tepi atasnya adalah 56 ditambah 0,5, maka akan menghasilkan 56,5. Begitu seterusnya sampai ke kelas yang terakhir, yaitu kelas 92 sampai 99. Kalau sudah membuat tabel distribusi frekuensi, maka kita tinggal membuat tabel histogramnya. Nah, ini hasilnya. Dari sumbu yang horizontal atau yang datar yang di bawah, itu adalah tepi bawah kelasnya, dan yang sumbu vertikal atau yang ke atas, tegak lurus, itu adalah tombol atau simbol untuk frekuensinya. Sudah terlihat jelas perbedaannya, ini namanya adalah histogram. Oke, lanjut. Dari contoh tadi, kita bisa untuk membuat sebuah poligon distribusi frekuensi, atau ini adalah penyajian yang kedua. Nah, pengertiannya dulu. Poligon distribusi frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan titik tengah dengan frekuensi masing-masing kelas. Nah, begitupun dengan poligon, ini ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya untuk membuat poligon, yang pertama adalah sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.
Langkah yang kedua, menentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Langkah selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menggambarkan sumbu horizontal untuk titik tengah setiap kelas. Kemudian yang keempat, menggambarkan sumbu vertikal untuk frekuensi. Langkah yang kelima, kita tinggal menghubungkan titik-titik yang berdekatan, di mana titik tengah sebagai absis dan frekuensi sebagai ordinat. Kita langsung ke contoh soalnya. Sajikanlah data pada tabel berikut ini ke dalam bentuk poligon distribusi frekuensi. Nah, di sini ada data, nilai, rentangnya sama, kayak contoh yang pertama tadi yang histogram, frekuensinya juga sama. Oke. Kita langsung ke penyelesaiannya. Cara menyelesaikannya, yang pertama, kita membuat titik tengah dari masing-masing kelas. Contoh kelas yang pertama, di situ ada nilai 50 sampai 56, maka kita bisa mengambil titik tengahnya dengan cara 50 ditambah 56 dibagi 2, maka akan menghasilkan 53. Begitupun seterusnya sampai kelas yang paling bawah, yaitu kelas yang nilainya 92 sampai 98. Oke. Kalau sudah ketemu titik tengah, kita tinggal menggambarkan ke dalam poligon distribusi frekuensi. Nah, berikut hasilnya ya. Titik bawah atau titik tengah yang di bawah itu atau di garis horizontal, kemudian frekuensi itu ada di garis vertikal. Oke. Nah, kemudian penyajian data berikutnya yang dalam bentuk tabel adalah OGIF. OGIF sendiri adalah bentuk kurva dari daftar distribusi frekuensi kumulatif, kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis OGIF. OGIF yang pertama adalah OGIF positif. OGIF positif dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi atas sebagai absis dan frekuensi kumulatif kurang dari. Kemudian yang kedua adalah OGIF negatif. OGIF negatif merupakan atau bisa dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi bawah sebagai absis dan frekuensi kumulatif lebih dari. Oke. Supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh, sajikanlah data pada tabel berikut ini ke dalam bentuk OGIF positif dan OGIF negatif. Untuk contoh soalnya masih sama dengan yang tadi, yaitu nilainya dari 50 sampai 56 dengan frekuensi 2, dan yang terakhir adalah nilai 92 sampai 98 di frekuensi 5. Oke. Nah, berikut adalah cara penyelesaiannya. Dari tabel tadi, nilai dan frekuensi, kita bisa menentukan tepi atas, kemudian frekuensi kumulatif lebih dari, kemudian bisa menentukan tepi bawah, dan bisa menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Contoh yang pertama, kelas yang 50 sampai 56. Nah, di sini frekuensinya adalah 2. Kemudian tepi atasnya. Tadi sudah dibahas, tepi atas itu adalah 56 ditambah 0,5, maka hasilnya 56,5. Kemudian ada frekuensi lebih dari tepi atas. Nah, frekuensinya adalah di angka 56,5 itu, frekuensinya ada berapa? Nah, di situ kan ada 2, maka frekuensi kumulatifnya adalah 2. Kemudian ada tepi bawah. Tepi bawah tadi adalah 50 dikurangi 0,5. Maka hasilnya adalah 49,5. Nah, sekarang kita hitung frekuensi kumulatif kurang dari tepi bawah. Nah, nilai yang di bawah atau nilai yang kurang lebih dari 49,5 ada berapa anak di sini? Nah, ternyata ada 40 anak. Nah, 40 ini diambil dari mana? Dari total frekuensi. Dari mulai frekuensi 2 sampai frekuensi yang terakhir adalah 5. Semuanya dijumlahkan ada 40 anak. Karena anak tersebut semuanya nilainya adalah di atas 49,5. Nah, begitu pun seterusnya nanti di kelas kedua sama cara penghitungannya. Kelas bawah 57 dikurangi 0,5 maka akan menghasilkan 56,5, kemudian tepi atasnya adalah 63 ditambah 0,5 maka akan menghasilkan 63,5. Nah, supaya lebih jelas lagi, setelah membuat tabel tadi, kita bisa langsung mengaplikasikannya ke dalam bentuk OGIF. OGIF yang pertama adalah OGIF positif.
atau frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, bisa dilihat di sumbu yang horizontal itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari yang tadi sudah dihitung pada tabel sebelumnya. Nah, kemudian di sumbu yang vertikal itu adalah frekuensinya atau frekuensi kumulatifnya. Nah, kemudian jika sudah ketemu semua, tinggal kita hubungkan titik-titik setiap koordinatnya, maka akan menghasilkan grafik naik ke atas. Nah, ini dinamakan ogive positif. Nah, selanjutnya kita bikin ogive negatif atau frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini hasilnya ya. Di sini di sumbu horizontal atau yang mendatar sama saja, kita menggunakannya adalah sebagai titik tengahnya. Kemudian frekuensi itu kita menggunakannya dengan sumbu vertikal. Nah, sama kita tinggal menghubungkan titik-titik yang sudah ada, yang sudah dihubungkan dengan masing-masing frekuensi, maka akan menghasilkan suatu grafik yang menurun atau kita sebutnya sebagai ogive negatif. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.